Halo, welcome to Bisa Bincang Santai bersama aku Ima Merlina. Kali ini kita akan berbincang tentunya tentang topik yang sangat hangat ada di kalangan masyarakat dan juga di kalangan anak muda khususnya. Ya, tentu saja yaitu tentang kesehatan mental. Akhir-akhir ini, kesehatan mental itu sudah mendapatkan perhatian dan juga kepedulian dari berbagai kalangan. Karena memang selain dari fisik, psikologi seseorang ternyata juga mempengaruhi bagi seseorang dalam berkembang. Tanpa kita sadari, ketika seseorang itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental, terkadang seseorang itu dari luarnya memang tidak terlihat hancur, tergores, ataupun terluka. Tapi tanpa kita ketahui bahwa seseorang itu sebenarnya sedang mengalami baik itu depresi, stres, atau semacamnya. Nah, untuk itu kita akan berbincang. Ini adalah topik yang mungkin sangat-sangat relate sekali dengan anak muda sekarang, yaitu tentang overthinking, insecure, dan feeling worthless. Dan bukan menjadi hal yang asing lagi ketika kita mendengar kata overthinking. Apa sih overthinking itu? Jadi overthinking itu adalah cara berpikir secara terus-menerus terhadap sesuatu hal yang telah terjadi atau bahkan belum terjadi sama sekali tapi kita sudah memikirkannya secara terus-menerus. Dan ternyata overthinking ini jika kita biasakan itu bisa loh mengalami kecemasan dan juga kekhawatiran berlebih terhadap sesuatu hal yang mungkin memang belum kita hadapi. Dan bagi para remaja ataupun remaja yang akan beranjak ke masa dewasa ataupun bahkan para dewasa sekalipun itu sangat rentan sekali terhadap overthinking ini, baik itu tentang karir, pendidikan maupun juga pasangan. Nah, pernah nih ketika kita terdekat aja yaitu mungkin kita overthinking dengan pasangan kita itu pasti akan jatuhnya ketika kita berlebih dalam memikirkan pasangan kita akan jatuhnya overthinking itu pada negative thinking atau kita berpikir yang buruk terhadap seseorang. Misalnya ketika kita berbicara tentang pasangan, pernah nggak sih kita mau memikirkan misalnya pasangan kita, kenapa sih sekarang itu berubah ke kita sikapnya, kenapa sih sekarang cara chattingnya itu berubah, dan akhirnya dari pikiran-pikiran itu mendorong kita loh ternyata untuk berpikir negatif terhadap seseorang. Dan tentu saja pikiran-pikiran semacam itu sangat mengganggu bagi kita tentunya dalam beraktivitas. Karena selain juga menghambat bagi kita berkembang, ternyata dalam progres kita untuk menjalani kehidupan juga akan terhambat. Karena pikiran-pikiran kita itu istilahnya adalah kurang baik gitu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal gitu. Dan ternyata overthinking ini juga bisa loh bikin kita insecure. Kenapa begitu? Karena ketika kita mengkhawatirkan terhadap sesuatu hal secara berlebihan, pernah nggak sih kita akan merasa kita nggak percaya diri loh buat menghadapi hal-hal yang memang sebelumnya belum dihadapkan ke kita. Kita akan merasa kalau kita itu tidak mampu, padahal sebelumnya kita itu belum mencoba gitu. Dan selain itu kita juga akan merasa bahwa diri kita itu worthless atau feeling worthless itu tadi gitu. Dan kita akan merasa bahwa diri kita itu nggak berharga ketika kita hadir di sini. Dan pikiran-pikiran itu ternyata bisa sekali loh untuk mempengaruhi kita, memicu kita untuk tidak menjadi seseorang yang positif gitu. Dalam istilahnya di sini kita akan terhambat dalam menjalani aktivitas kita seperti apa yang udah aku katakan di awal tadi gitu. Dan teman-teman percaya nggak sih bahwa bahagia itu sebenarnya lahir dari diri kita sendiri? Kita loh yang menciptakan, kita yang membangun, kita yang melahirkan, pun juga kita yang merasakan bahagia itu sendiri. Dan dari mana sih kunci dari bahagia itu tadi? Ya tentunya adalah dari pikiran itu tadi. Untuk itu kita harus berupaya bagaimana kita bisa belajar melatih pemikiran-pemikiran kita itu untuk positif. Dan kita harus menghindari pemikiran-pemikiran yang memang tidak baik untuk kita pikirkan secara berlebih. Dan penting juga bagi kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kita itu pada orang lain. Karena apa?
Karena ketika kita menggantungkan kebahagiaan kita ke orang lain, ketika orang lain yang kita anggap sebagai sumber bahagia itu meninggalkan kita akan merasa diri kita itu hancur. Kita akan merasa bahwa kita kehilangan sumber bahagia itu tadi. Untuk itu perlu sekali khususnya kita sebagai seorang wanita untuk menjadikan diri kita seseorang yang independent woman dan jangan pernah menggantungkan kebahagiaan kita apalagi hidup kita kepada orang lain. Dan aku mau sharing sedikit ke teman-teman semua. Jadi ini adalah based on my experience. Di usia aku sekarang ini, aku udah pernah banget ngerasa aku tuh ada di titik yang paling sulit, di titik terbawah di hidup aku sampai usia saat ini gitu. Dan waktu itu aku ngerasa itu aku benar-benar hancur banget, aku benar-benar dimotivasi dan bahkan buat percaya sama diri aku sendiri aja itu nggak ada gitu. Tapi bagaimana aku bisa seperti saat ini? Aku bisa kembali tegar dan kuat menghadapi semua ini? Tentu saja adalah semua persoalan waktu. Karena ketika itu menurut aku yang terpenting adalah ketika kita menjalani atau mengalami masa sulit itu, kita nikmatin aja sakitnya. Kalau memang kita capek, kita lelah, ya kita istirahat. Jangan pernah kita memaksakan hal-hal yang memang menurut kita itu nggak bisa dipaksakan. Karena itu akan mengganggu kebahagiaan kita juga dan juga mengganggu progres kita ke depan. Jadi ketika kita memang ada kesempatan untuk istirahat, ya kita istirahat aja. Kita nggak perlu peduli apa kata orang lain. Dan kita penting sekali untuk menjadi diri kita sendiri dan percaya terhadap diri kita sendiri. Dan waktu itu aku berpikir bahwa ternyata perjalanan aku itu masih panjang gitu. Dan banyak harapan yang ada di pundak aku itu yang harus aku realisasikan. Banyak mimpi yang emang harus aku genggam dan juga masih banyak sekali alasan di luar sana untuk aku bahagia. Dan mulai saat itu akhirnya aku belajar untuk merubah mindset aku berubah untuk menjadi lebih produktif lagi dan juga mengisi hari-hariku untuk melakukan hobi-hobi aku yang sebelumnya sempat kita pending karena waktu itu aku emang bener-bener ngerasa kayak lagi bener-bener gak ada semangat gitu buat hidup. Tapi karena menurut aku bisa melewati itu semua dan akhirnya aku percaya bahwa sesulit apapun yang aku hadapi waktu itu, yang pertama kuncinya itu adalah dari diri kita sendiri gitu. Kalau kita memang ada kemauan, kita ada niat dan kita ada keyakinan untuk bisa melewati, ya kita pasti bisa gitu. So buat teman-teman semua yang saat ini mungkin lagi merasa di titik yang paling sulit dalam hidupnya, merasa capek, nggak apa-apa istirahat. Karena semua itu nggak bisa dipaksakan. Mau 1.000 orang bilang semangat pun, kalau diri kita emang nggak semangat, kita nggak akan bisa semangat. Hanya diri kita sendiri yang tahu apa yang kita butuhkan. Hanya diri kita sendiri yang bisa melahirkan kebahagiaan-kebahagiaan itu. Tapi yang terpenting adalah kita jangan stuck di momen dimana memang kita udah hilang harapan atau kita merasa putus asa. No, kita harus terus bangkit karena memang banyak sekali di luar sana alasan buat kita bisa bahagia. Dan jika teman-teman tahu, hidup ini memang tidak terlepas dari sebuah tantangan. Justru ketika kita tidak pernah diberikan tantangan, kita nggak akan tahu seberapa besar kapasitas kita atau kemampuan kita untuk melewati tantangan itu. Justru dengan adanya tantangan ini, jangan merasa ini adalah sebuah halangan bagi kita untuk berprogres. Tapi justru dengan adanya tantangan ini, jadikanlah diri kita untuk lebih terchallenge dalam menjalani kehidupan yang memang nggak selalu mudah ini gitu. Dan kuncinya adalah satu, bagaimana kita bisa menciptakan pikiran-pikiran yang positif, yang baik dalam menyikapi segala hal yang datang pada diri kita gitu. Karena ketika kita sudah misalnya mindset kita itu udah berbeda terhadap tantangan yang ada, maka kita nggak akan enjoy dengan tantangan yang ada gitu. Kita akan selalu ngeluh, padahal kita bisa loh mengambil pelajaran dari tantangan yang ada dalam hidup kita. Karena menurut aku, guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Untuk itu, ketika kita memang diberikan suatu tantangan, diberikan pengalaman yang memang nggak mudah, kita nggak harus kok melupakan itu, tapi kita bisa loh menjadikan itu sebagai pelajaran untuk lebih baik lagi ke depan. Dan jangan lupa, ketika kalian memang sudah berhasil melewati tantangan ini,
berterima kasih kepada diri kalian sendiri. Jangan lupa appreciate diri kalian sendiri. Karena terkadang kita itu terlalu baik berterima kasih ke orang lain, tapi kita lupa berterima kasih ke diri kita sendiri, sehingga kita lupa dengan pencapaian yang udah kita lewati, bahkan dengan keringat dan air mata sekalipun. Guys, hidup ini memang gak terlepas dari yang namanya tantangan. Untuk itu, jangan pernah sekalipun kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Level bahagia kita, level sakit kita dengan orang lain itu tentu saja berbeda. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk bisa bangga dengan kita, bisa senang dengan kita. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang bisa membawa manfaat bagi orang lain. Gimana caranya? Yaitu dengan selalu berpikir positif. Kita mulai meminimalisir pikiran-pikiran yang memang kurang baik buat kita, yang nantinya akan menghambat kita ke depan untuk berprogres lebih baik gitu. Dan yang perlu kita highlight gitu dari hidup ini, bahwa nggak semua masalah, nggak semua tantangan itu harus kita benar-benar pikirkan secara berlebih, secara terus-menerus yang bikin kita ngerasa nggak worth it ada di sini gitu. Kita harus bisa mengambil pelajaran dari apa yang memang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan pernah ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita akan merasa putus asa dan hilang harapan begitu saja. Ingat, kita itu adalah anak muda yang perjalanan kita itu masih sangat panjang sekali. Untuk itu kita harus bisa merubah cara berpikir kita, merubah pola hidup kita menjadi yang lebih baik lagi. Tentunya yang kedepannya itu bisa memberikan positive vibes bagi orang banyak pun juga untuk diri kita sendiri gitu. Nah, jadi karena udah banyak juga tadi yang aku sampaikan terkait dengan permasalahan apa sih yang saat ini sering anak muda itu khawatirkan, yang sering anak muda cemaskan. So aku mau kasih beberapa tips buat teman-teman semua nih. Ketika teman-teman merasa bahwa teman-teman itu udah mulai overthinking berlebih, udah mulai insecure, gak jelas, udah mulai ngerasa feeling worthless dan sebagainya, ingat teman-teman itu harus selalu self love. Dan karena itu penting banget buat teman-teman bisa menciptakan bahagia. Karena bahagia bagi diri kita sendiri itu adalah ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri. Dan jangan pernah kita mencoba untuk mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika hal itu terjadi, maka itu akan berpotensi buat kita bisa menyakiti diri kita sendiri. Dan yang selanjutnya adalah untuk kita selalu menjadi seseorang yang positif, baik dari pikirannya, perilakunya, atau apapun tindakan yang kita lakukan, itu harus mengarah pada hal-hal yang positif, dan kita harus bisa menghindari hal-hal negatif yang memang itu gak baik buat kita ke depan. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa membatasi diri kita terhadap orang lain. Guys, jadi kita itu jangan terlalu berekspektasi pada orang lain, karena kita nggak bisa mengendalikan orang lain untuk orang lain bisa memberikan apa seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri supaya kita tidak terlalu berekspektasi tinggi, supaya kita bisa membatasi harapan-harapan kita pada orang lain. Karena apa? Karena hal itu akan memicu sekali buat kita sering kecewa dan sakit hati, oke? Dan selanjutnya adalah gimana kita bisa menciptakan inner circle yang positif. Oke. Dan selanjutnya adalah gimana teman-teman bisa menciptakan inner circle yang positif. Nah, positif di sini dalam artian apa sih? Yaitu di sini dalam artian di mana circle dari teman-teman itu bisa mensupport, bisa mengerti keadaan teman-teman, dan ketika teman-teman berada dalam circle tersebut, teman-teman tuh nggak perlu untuk menjadi orang lain. Just be yourself gitu, dan adalah tempat di mana kalian nyaman tanpa harus menjadi orang lain gitu. Dan yang terakhir adalah gimana kita untuk terus fokus pada tujuan kita dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan value dari diri kita. Perlu kita ketahui bahwa sekeras apapun kita dihancurkan, ketika pondasi kita memang kuat, maka kita tidak akan mudah roboh.
ke depan makin banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, makin banyak sekali rumitnya kehidupan yang memang harus kita lewati. Dan kalau kita tahu, ke depan itu anginnya semakin kencang. Untuk itu, pijakannya juga harus semakin dikuatkan. Jangan mudah terombang-ambing dan tetaplah jadi pribadi yang konsisten, pribadi yang bisa berpikir positif agar bisa selalu enjoy dalam menjalani aktivitas dan juga menjalani proses kehidupan yang memang gak mudah ini. Aku yakin buat siapapun kalian di sana, kalian adalah orang hebat, kalian luar biasa, dan kalian berharga di tempat yang tepat. Dan sekian dari aku. Thank you guys. See you.